Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya Direktur Politeknik Setiawan Ansar mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan ya, dalam memasuki dan mengisi bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan tahun ini jauh lebih baik dibanding dengan Ramadan sebelumnya. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman saya suatu ketika berdiskusi dengan beberapa kawan. Pada saat itu ada kawan yang mengungkapkan pendapat tentang penilaiannya pada salah seorang pejabat politik ya, yang sudah 2 periode menjabat, lalu mencoba untuk lanjut lagi pada jabatan politik yang lain. Pada saat itu ada teman yang menghadapi, harusnya yang bersangkutan itu memilih untuk istirahat, lebih banyak berdiam, lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid, mengingat masa-masa kekuasaan yang dia lewati. Saat itu beberapa di antara kami berpendapat bahwa sepertinya itu pilihan yang baik. Tapi kemudian pada kesempatan yang lain kami menemukan sebenarnya ajaran agama Islam tidak menyuruh untuk berhenti, sebagaimana bisa kita lihat di Al-Insyirah ayat 7 Faisa para bangsa. Di sana jelas kita disuruh untuk bersungguh-sungguh ya, untuk melanjutkan satu urusan setelah satu urusan selesai. Jadi tentu saja mereka yang sudah selesai pada satu urusan, satu tanggung jawab, seharusnya menurut pendekatan agama dia bersandar pada ibadah-ibadah yang lain. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya satu pendekatan dalam agama yang dinamakan muhasabah. Siapa saja di antara kita harusnya senantiasa melakukan muhasabah. Khusus ini memasuki bulan suci Ramadan adalah penting bagi kita untuk melakukan muhasabah, mengevaluasi, mengoreksi perjalanan hidup, menilai apa yang telah kita lakukan. Dari situ kemudian kita memperbaiki apa yang harus kita perbaiki, kita tingkatkan apa yang harus kita tingkatkan. Teman-teman semuanya, saya berharap dengan datangnya Ramadan dan kemudian kita melakukan muhasabah diri, maka Ramadan ini memberikan satu semangat baru kita, satu kekuatan baru di kita, sehingga ke depan kita akan bekerja lebih baik, berkinerja lebih baik, berkontribusi lebih baik, beribadah lebih baik. Satu pesan saya yang kedua yaitu pembelajaran yang sering kali kita dengar yang diajarkan oleh para motivator. Ya, kisah tentang burung elang dan burung gagak yang mengganggu. Ya, ganggu yang diterima oleh burung elang itu dia tidak tangkapi. Dia terbang tinggi, semakin tinggi, sehingga burung kecil yang mengganggunya kemudian dia tidak terjatuh karena tidak mampu lagi terbang tinggi. Kita semuanya ini perlu dengan muhasabah diri, kita memperbaiki diri, fokus pada meningkatkan kemampuan, potensi, kinerja, sehingga semua kritikan-kritikan kecil, godaan-godaan kecil, gangguan-gangguan kecil yang ada itu membuat kita semakin berkinerja, membuat kita semakin berprestasi. Nasihat lain yang kita dengar bahwa tidak mungkin bagi Anda itu baik bagi semua orang. Tidak mungkin bagi Anda itu memuaskan semua orang. Tapi adalah penting bagi Anda untuk berkomitmen dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Anda, tanggung jawab yang diberikan kepada kita, dan muhasabah diri membantu kita untuk mengingatkan tanggung jawab ini, memperbaiki apa yang harus kita perbaiki. Dengan muhasabah
semakin komunikasi, kedekatan kita dengan orang-orang sekitar kita, kita semakin perbaiki. Dengan muhasabah, kekurangan diri, kekurangan kompetensi, atau kesenjangan kompetensi, kita semakin perbaiki. Dengan datangnya Ramadan, insya Allah ini menjadi momen yang baik untuk kita semuanya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mari kita mengambil hikmah, mari kita mengambil spirit dengan datangnya Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan yang kedua ini saya akan menyampaikan dengan judul kepekaan sosial. Ada kitab yang berasal dari Muqassabatul Qulub karya Imam Ghazali. Dia bercerita begini dalam kitab itu. Ada seorang ahli ibadah namanya Abu bin Hasim. Abu bin Hasim ini pasti sudah kita tahu ibadahnya itu luar biasa, tahajudnya, puasanya, apalagi sholat-sholat wajibnya. Ketika itu satu hari tengah malam dia pergi mengambil wudhu. Di tengah malam itu tiba-tiba ada seorang makhluk ciptaan Tuhan. Kaget juga si Abu Hasim. Langsung Abu Hasim bertanya, "Hai makhluk ciptaan Allah, siapakah engkau gerangan?" Dia katakan, "Saya adalah malaikat utusan Allah, mencari orang-orang pencinta Allah." Lalu si Abu Hasim bertanya, "Apa yang kau bawa itu, malaikat?" "Wah, ini adalah catatan orang-orang pencinta Allah yang sangat besar dan tebal, itu nama-nama ada di situ, pencinta Allah." Baik, Abu Hasim ini terlalu yakin bahwa pasti ada namanya karena ibadahnya bagus, tahajudnya bagus, apalagi sholat-sholat wajibnya. Ternyata ketika Abu Hasim bertanya kepada malaikat, "Coba cari nama saya Abu Hasim, malaikat." Kata Abu Hasim, malaikat membalik-balikkan catatan itu, ternyata tidak ada namanya. Kagetlah si Abu Hasim. Abu Hasim bertanya lagi, "Coba lihat lagi." Ternyata tidak ada namanya. Oh, kata malaikat, Abu Hasim, bukan saya tidak ngerti, bukan saya tidak tahu. Saya tahu kamu tengah malam bangun dalam keadaan kedinginan, orang lain tidur. Kekeliruanmu itu karena kamu itu ibadahmu untuk kepentingan dirimu. Mau dibilang bahwa saya ibadahku bagus, ria namanya. Menangislah si Abu Hasim ini, menangis terseduh-seduh. Abu Hasim, riaknya kamu itu ada kepedulian sosial yang tidak kau lakukan. Apa itu? Kau biarkan orang lain sakit tanpa menengoknya. Kau biarkan orang lain kelaparan, apalagi tetanggamu. Makanya kepekaan sosial itu penting. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, sebelum saya berbagi, saya ingin mengucapkan kepada Handetolan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di bulan yang suci ini. Dan semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan ibadah kita hingga mencapai Idul Fitri. Sebenarnya apa yang ingin saya bagi adalah hal yang sangat lumrah yang sebagai umat muslim saya kira semua sudah menjalankannya, yaitu salah satu rukun Islam, yang kedua yaitu sholat. Ya, sholat ini adalah sangat penting. Ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini surat An-Nisa
ayat 103 ya. Jadi itu artinya apa? Bahwa tidak ada lagi excuse bagi kita semua ya, karena itu kewajiban maka kita harus menjalankannya. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul menjalankan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunat, saya kira tidak ada tempat untuk kita bisa kena mental health gitu. Karena apa? Karena yaitu tadi kita bisa, kalau misalnya ya namanya juga dalam hal kita berinteraksi dengan orang lain, di mana tentu kita tidak bisa mengatur perilaku dari orang lain apakah itu menyenangkan bagi kita atau tidak. Nah, dengan kita memperbanyak sholat, di situ kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu akan menjadi sangat bermanfaat bagi kita untuk kita bisa menenangkan diri, bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mendekatkan diri, dan kalau toh misalnya kita ada masalah, kita bisa memohon kepada Allah untuk dicarikan jalan keluarnya ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sharing ini sebenarnya sharing dan renungan bagi saya sendiri, karena saya pun masih belajar begitu ya, banyak kekurangan, terutama memperbaiki bagaimana saya menjalankan sholat ini di bulan suci Ramadan ini, di mana kita ketahui setan itu di kerangkeng gitu ya. Nah, kita tingkatkan, kita melaksanakan ibadah sholat ini dengan sebenar-benarnya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Memaknai Ramadan ini, saya melihatnya sebagai suatu waktu untuk melatih kita hidup dalam keterbatasan. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk tidak makan, tidak minum, padahal kesemuanya itu bisa kita lakukan kapan saja. Nah, dalam dimensi kehidupan keseharian kita hendaknya bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita meskipun dengan berbagai keterbatasan tadi, sehingga kita tetap harus bisa tetap produktif dalam menuntut ilmu, tetap produktif dalam bekerja, tetap produktif dalam beribadah tentunya. Nah, Sobat Poltek, pada kesempatan Ramadan ini saya mengajak Anda untuk menjalani kehidupan dengan perspektif yang saya kemukakan tadi. Insya Allah kita akan meraih kemenangan di hari nan fitri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan, saya ingin sharing pesan dari Ustaz Adi Hidayat, di mana beliau menyampaikan bahwa ada 4 keutamaan istighfar dilakukan menjelang subuh. Pertama adalah ditambahkan kesabaran, as-sabirin, dan cenderung hati kita menjadi lapang, mudah mengatur berbagai persoalan, karena memang Allah Subhanahu wa taala menambah kesabaran. Yang kedua adalah merubah dan menjadikan pribadi lebih jujur, as-sadiqina. Dan yang ketiga, menambah kehusuan dalam semua proses beribadah, wal qanitina. Jadi ada pesan ulama mengatakan bahwa sebelum kita melaksanakan sholat, sebaiknya kita istighfar, sehingga kita bisa lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat. Dan yang keempat adalah wal munfiltina, di mana bertambah harta. Dalam hal ini bisnis menjadi lancar, pekerjaan menjadi lancar, dan harta bertambah, tapi berberkah. Demikianlah
sharing saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Tak lupa pula kita menyampaikan selawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan 1-2 ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas bumi dan langit yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya atau berimpak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, orang-orang yang menahan marahnya dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada 3 hal yang Allah sampaikan dalam ayat ini untuk kita mendapatkan derajat muttaqin. Yang pertama adalah kita bisa menafkahkan harta, kita bisa berimpak meskipun kita dalam keadaan sempit. Apatah lagi kalau kita memang mendapatkan harta atau kita mendapatkan kekayaan yang lebih. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menahan marah. Karena sesungguhnya Nabi bersabda bahwa orang yang jago itu bukan karena mereka jago bergulat, tetapi orang yang bisa menahan marahnya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang bisa memaafkan orang lain. Karena dalam interaksi sosial kita tidak selalu berjalan dengan baik. Kadang-kala ada kemarahan, ada kebencian, ada kedengkian. Sehingga kita harus bisa memaafkan orang yang berbuat kurang baik, kurang elok kepada kita. Jadi kita berusaha untuk memaafkan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada di zaman Rasulullah seorang dijamin masuk surga. Karena apa? Karena dia sebelum tidur itu dia memaafkan semua orang. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya mengutip nasihat dari Hasan Al-Basri. Di dunia ini hanya ada 3 hari. Hari yang pertama adalah hari kemarin. Hari kemarin adalah hari yang telah kita lalui dengan segala yang menyertainya. Dia menjadi hari kenangan, hari yang penuh dengan rekam jejak kita. Semoga hari kemarin kita berbuat amal yang banyak dan bukan dosa yang banyak. Hari kedua adalah hari esok. Mungkin kita semua tidak akan pernah menemuinya lagi. Hari esok adalah hari pengharapan dan hari cita-cita. Hari esok adalah hari yang bagi manusia tidak bisa dipastikan untuk ditemuinya. Hari ketiga adalah hari ini. Hari ini adalah hari yang betul-betul kita miliki. Oleh karena itu, saudaraku, saya berpesan, saya menasihati
marilah kita memanfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita manfaatkan untuk berbuat amal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita menjadikan bulan suci Ramadan ini seakan-akan bulan suci yang terakhir untuk kita semua. Oleh karena itu, karena bulan suci ini kita anggap sebagai bulan suci yang terakhir, maka marilah kita mengoptimalkan diri kita berbuat kebajikan, beribadah di dalam bulan suci Ramadan, meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, meningkatkan kualitas seluruh amalan-amalan sunnah yang hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Demikian saudaraku.